Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapak Politik. Pemilu 2024 sekitar 9 bulan lagi dan pendaftaran capres sekitar 6 bulan lagi. Tetapi saat ini masyarakat sudah banyak membicarakan tentang siapa capres yang akan mereka pilih. Dan juga saat ini sudah muncul beberapa calon presiden yang beredar di masyarakat. Ada 3 calon presiden yang kemungkinan besar akan fix atau jadi bertarung pada pemilu di 2024. Ada 3 koalisi gabungan partai pengusung untuk 3 calon presiden. Bila pemilihan presiden diikuti oleh 3 pasang calon, kemungkinan besar pemilihan presiden terjadi 2 putaran karena syarat peraturan perundang-undangan bahwa suara yang harus diraih oleh calon pasangan presiden itu harus 50+1% atau lebih dari 50%. Namun hingga saat ini dan survei-survei yang sudah beredar, memang belum ada calon presiden yang elektabilitasnya sudah melebihi 50%. Pun calon presiden sudah dideklarasikan oleh koalisi partai politik. Menurut peraturan perundang-undangan, syarat calon presiden itu adalah memperoleh minimal 20% kursi di parlemen, atau biasa disebut dengan presiden threshold, yaitu 20% kursi di parlemen atau sekitar 115 kursi. Baik, sekarang kita bahas satu persatu calon presiden yang diusung oleh koalisi dari beberapa parpol. Yang pertama adalah calon presiden Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh koalisi Perubahan dan Persatuan. Koalisi Perubahan dan Persatuan ini terdiri dari 3 partai parlemen. Yang pertama kali dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ini saat ini di parlemen, jumlah perolehan kursinya adalah 10,3% atau sebanyak 60 kursi. Kemudian Demokrat sebanyak 9,4% atau 54 kursi. Dan juga PKS sebanyak 8,7% atau 50 kursi. Sehingga total persentase kursi untuk memenuhi presiden threshold ini, Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan sejumlah 28,4%. Itu artinya memenuhi syarat karena melebihi minimal 20% syarat minimum untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Saat ini berdasarkan perolehan kursi DPR di 2019, pasangan atau koalisi Anies Baswedan ini menjadi koalisi yang kursi di parlemennya menjadi suara terbanyak sebanyak 28,4% atau sebanyak 164 kursi. Cukup berpotensi, bahkan ini lebih dari cukup, dan bahkan ini menjadi koalisi yang terbesar hingga saat ini. Namun ini masih dinamis, karena dinamika politik terus berjalan. Berikutnya suara terbanyak kedua koalisi capres di parlemen, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Di DPR, PDI Perjuangan jumlah kursinya sebanyak 128 kursi atau 22,3%. Itu artinya PDI Perjuangan sendirian pun masih bisa mencalonkan diri untuk mengusung calon presiden. Bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun, bisa mengusung Ganjar Pranowo yang juga kader PDI Perjuangan. Namun, dalam dunia politik, koalisi atau bekerja sama itu memang mutlak sangat diperlukan. Karena semangat gotong royong ini dalam politik diperlukan. Kemudian, partai ketiga atau Partai Persatuan Pembangunan, kursi di parlemennya sebanyak 19 kursi atau
3,3%. Sehingga total koalisi parpol yang mengusung calon presiden Ganjar Pranowo ini berjumlah sekitar 25,6% atau sebanyak 147 kursi. Itu artinya sudah memenuhi syarat untuk berlaga di kontestasi Pilpres 2024. Berikutnya, calon presiden yang ketiga yaitu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan yang saat ini masih menjabat, diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dengan komposisi perolehan kursi di DPR, Partai Gerindra sebanyak 13,6% atau 78 kursi. Bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, perolehan kursi DPR-nya sebanyak 10% atau 58 kursi. Sehingga total perolehan kursinya sebanyak 136 kursi. Nah, sampai saat ini baru ada 3 calon presiden yang sudah beredar di masyarakat, bahkan mewarnai sejumlah survei dari lembaga-lembaga survei yang merilis bahwa 3 nama calon presiden inilah yang sangat mendominasi untuk saat ini. Tetapi bila dilihat dari kursi parlemen, masih ada satu poros koalisi, yaitu ada Koalisi Indonesia Bersatu yang awalnya diinisiasi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun P3 sudah memutuskan untuk mengusung calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Sehingga yang tersisa di Koalisi Indonesia Bersatu ini hanya tinggal Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Dua nama partai yang tertinggal di Koalisi Indonesia Bersatu ini masih bisa mengusung calon presidennya sendiri, meskipun hanya 2 partai, tetapi sangat memenuhi syarat untuk mengajukan capres dan cawapresnya sendiri karena jumlah kursi perolehannya di parlemen memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Nah, sekarang kita kaji, kita bahas kembali berapa perolehan kursi di DPR untuk Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional. Partai Golkar sendiri di parlemen saat ini jumlah kursinya sebanyak 14,8% atau 85 kursi. Dan Partai Amanat Nasional atau PAN persentase kursi di parlemennya sebanyak 7,6% atau 44 kursi. Sehingga bila dijumlahkan 129 kursi, itu artinya memenuhi syarat. Tetapi Koalisi Indonesia Bersatu ini belum menentukan capres maupun cawapresnya. Meskipun Partai Golkar sudah mengamanatkan kepada Ketua Umumnya, Bapak Airlangga Hartarto, untuk maju sebagai calon presiden. Sedangkan Partai Amanat Nasional melalui Rakernas memutuskan beberapa nama. Memang nama-nama yang diputuskan itu nama-nama yang tidak asing di bursa calon presiden. Seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang juga kader PDI Perjuangan. Kemudian ada Anies Baswedan, yang sudah diusung oleh Koalisi Perubahan. Kemudian ada Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN. Dan yang terakhir, kabar yang beredar adalah ada opsi capres ataupun cawapres alternatif, yaitu Ketua Umumnya sendiri, Bapak Zulkifli Hasan. Sehingga apabila dilihat dari 4 poros koalisi ini, memang kekuatannya hampir dirasakan cukup merata. Dan kemungkinan besar apabila capres dan cawapres ini akan ada 4 poros koalisi, maka kemungkinan besar Pilpres akan dilaksanakan sebanyak 2 putaran. Karena di atas kertas kecil kemungkinan ada paslon yang mendapatkan suara di atas 50%. Dan sampai saat ini, 3 koalisi yang sudah mengusung calon presiden belum
menentukan siapa calon wakil presidennya. Karena ini mungkin sebuah strategi dari koalisi partai pengusung sambil melihat dinamika dan situasi kondisi politik yang berkembang saat ini. Mereka terus mematangkan strategi politiknya yang mereka punya. Mereka terus melakukan konsolidasi, koordinasi, silaturahmi untuk meraih simpati suara rakyat dan meraih kemenangan di pemilu 2024. Karena sebagai partai politik bukan hanya bertujuan untuk memenangkan calon presiden yang diusungnya saja, tetapi partai politik juga harus mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Jadi konsentrasi parpol ini ada di dua agenda, yaitu agenda yang pertama, agenda pilpres, yang kedua adalah agenda pileg atau pemilu legislatif untuk mendapatkan kursi, baik itu di tingkat pusat DPR RI, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kota dan kabupaten. Munculnya 4 poros koalisi ini menurut saya akan lebih baik, karena semakin banyak anak bangsa Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. Memang peraturan perundang-undangan bahwa yang berhak mengusung calon presiden itu adalah partai politik. Kesimpulannya, saat ini akan ada 4 poros koalisi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan keempat poros itu masih ada satu poros yang belum menentukan siapa capres maupun cawapresnya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Sedangkan Koalisi Perubahan sudah mengusung calon presiden, yaitu Anies Baswedan, tetapi calon wakil presidennya belum ada. Yang kedua, Koalisi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mengusung Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga ini calon wakil presidennya belum ada. Yang ketiga adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dengan capres Prabowo Subianto yang juga koalisinya belum memutuskan siapa calon wakil presidennya. Mengapa semua koalisi ini belum memutuskan calon wakil presidennya? Karena calon wakil presiden itu mau tidak mau memang dianggap akan berpengaruh untuk mendukung suara dan penentu kemenangan dalam kontestasi Pilpres. Sehingga pemilihan calon wakil presiden ini harus hati-hati dan penuh strategi mengkalkulasi ulang kira-kira siapa calon wakil presiden yang akan mendongkrak suara paslon capres dan calon wakil presiden. Semoga pemilu berjalan lancar, baik Pilpres, Pileg, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk demokrasi yang lebih baik.